Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal mini saya dengan judul Pembuatan Serbuk Pewarna Alami Tekstil dari Ekstrak Daun Jati Muda. Nama Noviana Luruk, Tahu NPM 52180006. Pendahuluan. Latar belakang. Pewarna alami berasal dari tumbuhan, hewan, atau daun atau dari sumber-sumber mineral. Pewarna alami bisa berasal dari kunyit, kesumba, daun jambu biji, daun jarak, daun jati, dan kayu ulin. Kelemahan pewarna alami yaitu kesulitan dalam hal pengemasan dan transportasi, serta daya tahan zat warna alami tidak dapat bertahan lama. Pewarna alami diperoleh dengan cara diekstraksi melalui perebusan, soklet, ataupun dengan menggunakan alat ekstraktor. Hasil ekstraksi biasanya dalam bentuk cair. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana proses yang tepat untuk mendapatkan zat warna alami dari daun jati. Yang kedua, berapa kadar zat warna alami yang dapat diambil dari daun jati dengan ekstraksi bed menggunakan pelarut air. Yang ketiga, berapa kadar padatan yang dapat diambil dari daun jati dengan spray dryer pengovenan. Yang keempat, bagaimana hasil uji zat warna yang dihasilkan dari setiap proses terhadap kain. Tujuan yang pertama, menentukan proses yang tepat untuk mendapatkan ekstrak zat warna yang baik dari daun jati. Yang kedua, menentukan kadar zat warna alami yang dapat diambil dari daun jati dengan ekstraksi bag dengan pelarut air. Yang ketiga, menentukan kadar padatan yang dapat diambil dari daun jati dengan spray dryer dan pengovenan. Yang keempat, menentukan kualitas zat warna yang dihasilkan dari setiap proses terhadap kain. Manfaat yang pertama, bagi mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembuatan zat warna alami untuk tekstil dari daun jati serta dapat mempelajari proses pengeringan. Yang kedua, bagi masyarakat dapat memanfaatkan daun jati yang mempunyai nilai jual rendah menjadikan produk yang lebih berguna sebagai zat warna alami untuk tekstil. Tinjauan pustaka. Zat warna tekstil biasanya berasal dari zat warna alami dan zat warna buatan. Zat warna alami dan zat pewarna buatan, bahan-bahan alam pada umumnya dari hewan ataupun tumbuhan. Zat warna buatan atau sintesis dibuat dengan reaksi kimia. Yang berikut tanaman jati. Klasifikasi ilmiah jati adalah kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Verbenaceae, genus Tectona, spesies Tectona grandis, nama binomial Tectona grandis. Yang berikut kandungan dari jati antara lain kandungan kimia. Yang pertama, kulit, asam, damar, zat samak. Yang kedua, tanaman atau daun, zat pahit, glukosa, dan lemak. Yang ketiga, efek farmakologis, antidiare, astringen,
dan menguruskan badan dengan cara melarutkan lemak. Kandungan fisik yang pertama, daun tunggal, bulat telur, permukaan kasar, tepi bergerigi, ujung runcing, pangkal berlekuk, penulangan menyirip, panjang 10-16 cm, warna hijau. Yang berikut proses pewarna pada tekstil. Yang pertama, proses mordanting. Yang kedua, pembuatan larutan fixer dibagi menjadi 3, yaitu larutan fixer tunjung, larutan fixer tawas, dan larutan fixer kapur tohor. Yang berikut ekstraksi. Ekstraksi saat padat. Yang pertama, bahan. Yang kedua, rasio. Yang ketiga, suhu. Ekstraksi saat cair. Proses pengujian pada tekstil. Yang pertama, standar skala abu-abu. Yang kedua, standar skala penodaan. Prinsip pengertian pengeringan. Peristiwa yang terjadi selama pengeringan meliputi 2 proses, yaitu yang pertama, proses perpindahan panas, yaitu proses menguapkan air dari dalam bahan atau proses perubahan bentuk cair ke gas. Yang kedua, proses perpindahan massa, yaitu proses perpindahan massa uap air dari permukaan bahan ke udara. Yang berikut metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan. Alat, gelas ukur, gelas beker, timbangan elektrik, sendok, pemanas listrik, rangkaian alat spray dryer, oven, laundry meter, crockmeter, grease scale, dan staining scale. Bahan, daun jati, tawas, kain berwarna putih, sabun, air keran, tepol, dan soda abu. Prosedur penelitian. Yang pertama, proses pembuatan zat warna. Yang kedua, proses pewarnaan. Dan yang terakhir, pengujian tahan luntur terhadap gosokan dengan scrockmeter kain yang telah diwarnai. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, inilah hasil presentasi proposal mini saya. Sekian dan terima kasih.